Lanjutkan lagi belajar iOS Swift ya dengan Xcode. Jadi terakhir kita sudah sampai di handle klik pada table view data ya, seperti ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menambahkan search bar ya untuk filter data dari table view yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti kita akan memunculkan search bar di sini ya. Nanti ketika kita akan mencari sebuah teks tertentu, misalnya PHP gitu atau Node.js gitu, nanti ketika diklik dia akan mengarahkan ke detail kursus seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat search bar di table view. Oke, kita akan lanjutkan ke project kita sebelumnya, yaitu latihan app table ya. Kemarin kita sudah sampai sini. Jadi di sini kita udah bikin storyboard ya untuk membuat detail kursus dan ini kursus table view controller ya. Nah, sekarang kita buka kursus table view controller di sini ya. Jadi kemarin kita pakai struct, nah sekarang kita ubah dulu datanya ya. Kita uncomment dulu seperti ini. Lalu di sini bannernya kita ubah datanya menjadi sebuah data structure baru seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mengambil data dari internet, misalnya data dari REST API atau data JSON, nanti kan formatnya akan lebih mengarah ke seperti ini ya. Jadi nanti enak sekali. Dan setelah kita rubah seperti ini, kita kemudian tambahkan dulu ya, tambahkan ini dulu. Tambahkan search bar-nya. Search bar ini ya. Jadi kita akan tambahkan search bar dengan sebuah variabel namanya search bar search controller aja ya. Search controller. Ya, jadi si search controller ini apa? Yaitu UI search controller. Ini ya, UI search controller. Search resultnya itu dia kita pakai nil dulu ya. Jadi seperti ini. Lalu kita tentukan dulu ininya apa? Tuple-nya ya. Membuat tuple untuk filter data banner ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan bikin sebuah variabel namanya search bar search result aja ya, search result sini ya. Isinya adalah ini. Dia isinya nama ya. Nama itu dia namanya string gitu ya. Kita akan mencari berdasarkan keyword nama, kode sama gambar ya. Tuh nama string. Lalu kita juga bisa mencari menggunakan keyword kodenya, itu keyword kode juga pakai string, lalu gambar ya, gambar. Jadi gini ya, jadi ada nama, kode, dan gambar ya. Nanti kita akan menggunakan keyword ini untuk pencarian. Nah, sekarang ini si UI table view controllernya ya, kita karena mau menggunakan search controller ya, di sini kita tambahkan UI search ya, UI search result updating ini ya. Kita tambahkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa dia membutuhkan sebuah stubs protokol gitu ya. Jadi kita cukup klik ini aja, fix gitu ya. Fix ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, nanti muncul seperti ini. Oke, yang ini kita abaikan dulu ya. Nanti kita pindahkan ke bawah ya, ke bawah sini. Kita pindahkan di bawah view did load. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya search controllernya, lalu search resultnya, yaitu kita akan mencari nama, kode atau berdasarkan keyword gambar gitu ya. Ini kan dia masih kosong gitu. Lalu kita di view did load-nya ya, nanti maksudnya itu ketika si function pertama kali ngeload ini, kita panggil si search controllernya
search controller gitu ya. Kita panggil dulu search barnya. Jadi search result updaternya kita panggil dia berdasarkan self. Jadi dia akan mencari di tabel tersebut gitu ya. Lalu kita gunakan define presentasi konteksnya itu juga true. Maksudnya dia akan membaca konteks, akan mepresentasikan berdasarkan konteks si tabel ini ya, tabel kursus tabel view controller gitu. Nah, kemudian kita tempatkan search bar-nya pada header ya. Nah, kita akan tempatkan search bar pada header. Caranya adalah kita self gitu ya, dot ini table view ya, table view dot ini ya, table view header view. Nah, ini table view header view sama dengan search controller dot search bar, enggak search bar ya, ini ya, search barnya. Kemudian kita akan melakukan set konten offsetnya. Jadi kita akan tentukan tinggi dari si search bar ini, dan dia akan melakukan sebuah hidden search bar ya ketika awal mula table view ditampilkan ya. Offset ya, offset header table search dan hidden. Oke. Sekarang kita akan menggunakan self ya, self dot table view dot content offset. Nah, jadi apa ya, kita pakai cg of point ya, cg point, yaitu x-nya kita pakai 0, y-nya itu berdasarkan search controller dot search bar ya, gini ya, dot frame dot height. Nah, ini ya. Jadi dia menentukan berdasarkan tinggi dari si search bar-nya itu, dia akan di hidden karena kita pakai x0 dan y-nya itu kita biar terhidden gitu ya. Hidden. Ini ya. Oke, jadi udah seperti itu. Lalu kita akan melakukan menambahkan sebuah function ya, sebuah function untuk melakukan filtrasi konten ya. Kita bikin function namanya filter. Ini ya, dengan filter konten untuk apa ya? Filter konten untuk apa? Jadi akan dicari itu kan keywordnya ya. Nah, jadi kita akan mencari berdasarkan search text. Ini ya. Terus ceknya tipenya apa? Tipenya string tentunya. Karena kita kan makanya string ya. Nama, kode, dan gambar itu string. Jadi kita melakukan function filter content, membuat sebuah function untuk melakukan pencarian atau melakukan filtrasi gitu. Nah, lalu di sini apa? Nah, search result ya, search result ini ya, search result kita cari dulu sama dengan banner ya, datanya yaitu banner dot filter ya. Nah, ya kita lakukan filter, dia itu ini kan nama ya, kita namanya dulu dia string. Oke, kemudian kode juga string, lalu gambar juga string gitu ya, gambar string. bold in. Nah, kita akan lakukan di kita ambil dulu datanya cocok apa enggak ya, match ya, cocok apa enggak, yaitu nama ya, nama dot rank search text gitu, terus optionnya case
option itu case ya, case option, case insensitive itu ya. Lalu kita ini let match sama dengan nama. Nah, jadi ya case-nya sensitifnya mau huruf besar atau kecil dia bisa diketik gitu di pencarian table. Lalu kita return karena dia pakai function ya, kita kemudian returnkan nilainya yaitu match ya, berdasarkan data kecocokan apa gitu. Gini ya. Jadi si function ini maksudnya adalah dia akan melakukan filter dari data banner ini ya, berdasarkan keyword baik itu dari pencarian nama, kode atau gambar, dengan syarat itu yang cocok itu adalah semua data yang diinputkan dalam search tag dengan opsi itu boleh case sensitif, maksudnya hurufnya kecil semua boleh atau besar atau kecil boleh gitu ya. Kemudian dia akan balikan nilainya itu tidak boleh kosong, maksudnya nilai jika ketemu itu datanya tidak boleh kosong. Nah, lanjut kita akan memasukkan ini ya, syarat di ketika dia si research-nya itu terupdate atau kita udah memasukkan keyword-nya, maka si tabel itu otomatis akan terupdate gitu. Jadi kan ini kan function bawaan update search list ya, berdasarkan search controller ya. Ketika sudah memfilter, kita akan melakukan update table. Cara update tabelnya adalah jika si search tag-nya, search text ya, jika si search text itu adalah search controller.searchbar.text ya. Kita akan melakukan filter konten. Nah, filter konten karena dianya string ya. Stringnya itu apa? Berarti search text. Ya, ini ya, search text gitu. Lalu search controller kita reload dulu datanya. Table view ya, dot reload dulu. Nah, jadi table view-nya akan kita reload dulu datanya gitu ya. Nah, sekarang kita udah membuat function update search. Nah, kode sebelumnya itu kita tetap ini ya, yang number of section-nya kita biarkan apa adanya, jadi di return 1. Lalu yang table view number of row in section-nya ya, yang ini kan tadinya kan return banner count gitu ya. Nah, kita rubah nih karena kita udah menggunakan menambahkan namanya filter table. Jadi search controller gitu ya. Kemudian is aktif, apakah is aktif gitu. Ditanya apakah si search controllernya aktif apa enggak gitu ya. Ketika dia aktif maka dia tampilkan search dot count ya. Jadi dia akan membaca bahwa si search controller ini aktif apa enggak gitu ya. Ini ya maksudnya. Nah, jika si search bar controller aktif, dia akan menampilkan data dari banner gitu, maksudnya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi di ini ya, function rubah function table view-nya. Ini kan table view cell for row at index path. Maksudnya kan kita akan berdasarkan cell-nya ya, cell-nya kita tampilkan si namanya, kodenya sama gambarnya ya. Kemarin kan udah nampilin data seperti ini ya, ini kan namanya, detailnya sama gambarnya ini. Nah, kita akan rubah dulu si ininya ya, si cell for row at index path-nya ya. Kita akan rubah, kita panggil dulu datanya banner ya.
Red banners adalah search controller gitu. Kita panggil dia, cek dulu dia apakah aktif apa enggak gitu. Kalau dia aktif, dia tampilkan search resultnya sama ya kayak tadi, bahwa datanya adalah index 4.row ya, seperti ini. Nah, jika tidak maka dia akan menampilkan banner sama ya, index 4.row ini ya. Oke, nampilin data, lalu ini tetap sama. Ini, nah ini yang ini dihapus aja, ganti kan datanya kita rubah. Ini tetap ya, yang logo selnya, identifiernya dengan dirubah. Lalu kita akan ini melanjutkan di si ini ya, yang handle on click atau di select row-nya. Jadi ini tetap ya. Di select row-nya kita rubah dulu let banners. Ininya sama ya kayak tadi. Kita copy aja, kita paste ya. Kita paste seperti ini. Ya. Nah, dia akan mengarahkan ke detail jika dia diklik ya. Oke, saya rasa cukup. Kita coba tes dulu ada error atau enggaknya. Oke, dia sukses. Kita tunggu sebentar hingga proses launching ya, iPhone 8 nih. Oke, seperti ini ya. Tinggal diklik bisa, kita coba ini ya, tarik seperti ini ya. Muncul ya, ini muncul search-nya. Kita coba PHP itu ya, dia muncul gitu. Terus Node.js dia muncul juga, kemudian Python bisa. Jadi ini filternya bisa. Lalu kita coba handle kliknya bisa apa enggak gitu. Nah, dia handle kliknya masih belum bisa langsung seperti ini. Berarti ada kode yang harus kita rubah atau kita tambahkan ya. Jadi di sini nih. Jadi di update search-nya nih, sebelum reload data saya akan tambahkan search controller-nya itu. Nah, obscure background representation itu dia tipenya false. Ya, saya jadikan false, maksudnya biar dia itu tidak mengambang. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi seperti ini. Oke, coba ya. Saya cari Python, klik, oh bisa ya. Lalu kita cari PHP gitu, bisa. Kita cari apa tuh, Golang ya, kita bisa. Jadi bisa ya teman-teman ya, ini bisa pencariannya kayak gitu ya. Jadi kita udah berhasil membuat search bar di table view data berdasarkan data custom di aplikasi iOS kita. Oke, jadi saya cukup untuk tutorial iOS kali ini. Kita besok akan belajar tentang collection view di aplikasi iOS. Setelah itu kita akan belajar tentang pengambilan data berdasarkan data dari JSON online ya, dari REST API. Oke, dari saya cukup, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.